Kominfo. 11. Terdakwa Johnny Geral Plate sekitar tahun 2022 mendapatkan fasilitas dari Jerry Suciawan berupa sebagian pembayaran hotel beserta tim selama melakukan perjalanan dinas ke luar negeri ke Barcelona sebesar 450 juta rupiah. 12. Terdakwa Johnny Geral Plate sekitar tahun 2022 mendapatkan fasilitas dari Irwan Hermawan berupa sebagian pembayaran hotel bersama tim selama melakukan perjalanan dinas luar negeri ke Paris, Prancis sebesar 453.600.000 rupiah. Di London, Inggris sebesar 167.600.000 rupiah dan Amerika Serikat sebesar 440.608.000 rupiah. Perbuatan tersebut bertentangan dengan 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Informasi dan Informatika. 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. 6. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa melalui penyedia. 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.05/2021 tentang pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan pada masa pandemi COVID-19 yang tidak terrealisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 dan akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2022. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu 1. Terdakwa Johnny Geral Plate sebesar 17.848.308.000 rupiah. Anang Ahmad Latif sebesar 5 miliar rupiah. Yohan Suryanto sebesar 453.608.400 rupiah. Irwan Hermawan sebesar 119 miliar rupiah. 5. Widi Purnama sebesar 500 juta rupiah. Muhammad Yusrizki Mulyawan sebesar 50 miliar rupiah dan $2.500.000 Amerika. 7. Konsorsium Fiberhome PT Telekominfra PT Multitrans-Data untuk paket 12 sebesar 2.940.824.490 rupiah. 8. Konsorsium Huaisei untuk paket 3 sebesar 1.914.920.950 rupiah. 9. Konsorsium IBS dan ZTE paket 45 sebesar 3.504.518.715.600 rupiah yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar 8.384.133.795 rupiah 50 sen.
atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut sebagaimana laporan hasil audit penghitungan keuangan kerugian keuangan negara atas dugaan tidak pidana korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai dengan 2022.